Misteri lantai sekolah berdarah. Hello everyone, welcome back to our channel Cerita Misteri. Bareng gue Bella. Hari ini gue ditemenin sama Chandra. Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Chandra. Di segmen ini kita berdua bakal bahas sekolah tua bangunan Belanda di Malang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau minta tolong kalian buat subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan tiap updatean cerita misteri dari kami. Thanks banget ya yang udah subscribe. Sekarang kita langsung aja bahas tema kali ini nih, yaitu misteri lantai sekolah berdarah. Sumpah, pembahasan kali ini ngeri banget ya. Gue jadi ngebayangin kalau lihat lantai berdarah. Sebenarnya gue tahu kalau misteri lantai berdarah ini di medsos sih, karena ternyata viral banget. Ceritanya udah nyebar sampai mana-mana. Gak cuma 1-2 orang aja yang bilang kalau sekolah Tugu ini punya banyak misteri dan kejadian aneh. Dan yang paling terkenal memang cerita lantai berdarah. Yang bikin penasaran banget nih, kok bisa lantainya berdarah? Usut punya usut, cerita SMA Tugu ini dulunya sekolah tinggi warga negara Belanda. Orang zaman dulu menyebutnya sebagai HBS atau AMS. Tahun 1931, gedung ini baru diselesaikan. Yang bisa sekolah di sini dulu cuma warga Belanda dan anak-anak pribumi keturunan bangsawan dan pejabat saja. Para siswa yang sekolah di Tugu mengaku kalau mereka selalu lihat bercak darah yang tetap tembus meskipun dilapisi porselen. Kok bisa ya? Gue juga heran, tapi kalau menurut mitosnya, konon gedung ini dulunya sempat dipakai sebagai tempat penyiksaan tentara Indonesia yang dilakukan penjajah Belanda. Katanya nih, setiap pekerjaan yang berusaha membersihkan darah atau menghilangkannya, orang yang benahin lantai ini bakal kesurupan. Bahkan murid yang lagi piket pun juga sering kesurupan. Tunggu deh, beneran, gue heran. Kok bisa ada becak darah yang gak bisa hilang sampai berpuluh-puluh tahun gitu? Kira-kira itu beneran darah atau bukan sih? Nah makanya itu gue juga heran. Bahkan sampai sekarang orang-orang gak tahu darah yang nembus di lantai sekolah ini darah siapa. Harusnya bisa kan panggil dokter forensik atau tim detektif buat lihat itu bener-bener darah atau bukan. Ya elah, lo jauh amat mikirnya. Saking misteriusnya, jejak bercak darah di lantai sekolah ini sampai pernah muncul di TV Korea guys. Gue sempat baca-baca juga di beberapa sumber artikel. Katanya warna merah pada ubin kuning juga bisa disebabkan karena kebakaran. Soalnya pada zaman penjajahan Belanda, kemungkinan gedung lama sekolah Tugu itu menjadi salah satu target bumi hangus yang dilakukan oleh para pejuang untuk melawan Belanda. Tapi sebenarnya misteri sekolah Tugu ini gak cuma ada di lantainya Bel. Masih ada yang lain. Tentang terowongan misterius yang ada di SMA Tugu itu kan? Betul banget. Menurut beberapa sumber, terowongan itu dibangun pada zaman perjuangan. Terowongan ini sebagai penghubung darurat antara kompleks dengan stasiun Kota Malang. Konon terowongan ini juga jadi markas para pasukan Jepang. Bahkan ada cerita yang mengatakan kalau pernah ada 2 orang siswa yang coba-coba masuk ke dalam terowongan tersebut. Dan dia kembali dalam keadaan sangat ketakutan seperti trauma. Sementara seorang temannya lagi menghilang gitu aja. Inilah kenapa rasa penasaran kadang bisa sangat membahayakan. Buat teman-teman yang sekolah di Tugu, jangan sampai coba-coba masuk terowongan ya. Mending cari aman dong ya. Betul Chan. Tapi misteri di sekolah Tugu nggak sampai di terowongan aja Bel. Karena di sekolah itu konon juga sering ada penampakan noni Belanda. Adanya noni Belanda di sekitar sekolah Tugu juga sudah jadi cerita dari mulut ke mulut. Konon, noni Belanda ini sering muncul di kelas akuarium. Kelas akuarium itu bangunan baru dengan banyak kaca guys. Makanya disebut kelas akuarium. Luar biasa sih. Satu sekolah dengan segudang cerita misteri.
Kapan-kapan kayaknya kita harus langsung explore ke lokasi. So berani dia guys, padahal aslinya takut. Loh, beneran? Gue pengen explore karena SMA Tugu adalah saksi bisu bagaimana beratnya perjuangan pahlawan Indonesia mengusir penjajah Belanda dahulu. Kalau itu boleh juga sih. Oke deh guys, kayaknya sampai sini dulu perjumpaan kita dalam cerita misteri. Buat kalian yang punya kisah mistis yang serem atau pengalaman horor, kalian juga bisa berbagi pengalaman dengan mengirimkan ke email kastadisentra@gmail.com. Apapun itu, gue tunggu kiriman kalian. Boleh share cerita horor, review tempat angker, sampai request. Kita pasti akan bahas di sini. Akhir kata, makasih banyak buat kalian yang udah nyimak videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Bye!